Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah as-salaf ahlussunnah wal jamaah dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab zikru ridallah wa ghadabihi wa sukhtihi wa karahiyatihi fil Qur'anil Karim wa annahu muttasifun bidzalik. Bab tentang penetapan penyebutan sifat ridha bagi Allah, sifat kemurkaannya, sifat kemarahannya dan kebenciannya yang ada di dalam Al-Quranul Karim, dan bahwasanya Allah tersifati dengan sifat-sifat tersebut. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, sekedar murajaah saja. Secara umum di dalam Al-Quran berapa atau terbagi menjadi berapa sifat Allah? Apa itu? Sifat yang musbata dan manfiyah atau salbiyah wa ijabiyah. Sifat yang ditetapkan oleh Allah dan sifat yang dinafikan oleh Allah. Kemudian sifat yang musbata yang ditetapkan oleh Allah dibagi lagi oleh para ulama menjadi berapa? Ada berapa sifat yang musbata? 2, sebutkan. Dzatiyah dan fi'liyah. Apa sifat dzatiyah itu? Yang senantiasa melekat pada diri Allah. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat apa? Yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, maka dia tersifati dengannya. Sifat yang disebutkan tadi, ridallah, ya, sifat kemurkaan Allah, ini semuanya berkaitan dengan sifat fi'liyah. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Allah
meridhai siapa yang Dia kehendaki, Allah memurkai siapa yang Dia kehendaki. Ini contoh-contoh sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah, dan Ahlus Sunnah menetapkan semua sifat-sifat yang dicantumkan di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tanpa dibagaimanakan, tanpa diselewengkan maknanya, dan tidak dinafikan sama sekali. Kita baca dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang sifat-sifat tadi. Yang pertama, dalam surat Al-Maidah 119 Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini mirip dengan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'hum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam pertama kali dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kalau mau meraih keridhaan Allah harus melewati jalannya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi surat At-Taubah 100 tadi menunjukkan tidak ada jalan untuk meraih ridha Allah kecuali dengan ittiba walladzina taba'uhum biihsan, mengikuti ajaran para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Ayat ini jelas ya menunjukkan sifat ridha, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Ini dalil penetapan sifat ridha bagi Allah sesuai dengan kebesarannya, kemuliaannya, tidak sama dengan ridhonya manusia. Allah menyebut juga manusia punya sifat ridha. Ya, Allah menyebutkan dua sifat ridha di sini. Ridhonya dan ridha makhluknya. Ini menunjukkan bahwasanya persamaan dalam kata, nama tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Allah menetapkan bagi dirinya sifat ridha dan Dia juga menetapkan sifat ridha bagi manusia. Dan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, baik zatnya maupun sifatnya, meskipun kata-katanya sama. Maka ini juga berlaku dalam sifat-sifat yang lain. Allah punya sifat pendengaran, manusia juga punya sifat pendengaran, namun beda hakikatnya. Demikian pula Allah punya sifat penglihatan, manusia juga punya sifat penglihatan, namun hakikatnya apa? Berbeda. Maka sesat kalau ada yang mengatakan kalau kita menetapkan Allah punya sifat ridha berarti sama dengan makhluk. Tidak. Ya, hakikatnya apa? Berbeda. Allah sendiri yang menetapkan manusia punya ridha, Allah juga punya ridha, namun laisa kamitslihi syai'un. Ya, demikian seterusnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan Allah menjelaskan dalam ayat, demikian pula Rasul SAW menjelaskan dalam hadis-hadis beliau yang sahih tentang amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam hadis, kalau tidak salah riwayat Muslim, Rasul mengatakan innallaha yarda lakum salasan wa yaskhat lakum salasan. Ini sekaligus dalam hadis ini ada penetapan sifat ridha, sifat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, innallaha yarda lakum salasan. Ada yang hafal di sini? Innallaha yarda lakum salasan. Allah ridha 3 hal bagi kalian. Ada yang hafal enggak? Hah? Ini hadis, Pak. Ini hadis, Pak. Jadi jangan dikarang. Nah,
Rasul mengatakan Allah ridha 3 hal kepada kalian, untuk kalian. Yang pertama, anta'budu wala tusyriku bihi syai'a, yaitu kalian beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Ini asas ridha. Gak akan mungkin manusia mendapatkan ridha Allah tanpa tauhid dan meninggalkan apa? Asyirk. Ya, kalau mau ridha Allah, ini jalannya para sahabat. Apa itu? At-tauhid. Para sahabat yang pertama kali menegakkan at-tauhid. Ya, mereka setelah diajari Rasul tauhid, mereka menyebarkannya kepada manusia yang lain. Ini jalannya para sahabat, dakwah tauhid. Innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah. Jadi ini enggak bertentangan dengan ucapan kita tadi, jalan menuju ridha Allah dengan ittiba'u sahabat. Dan ittiba'u sahabat yaitu apa? At-tauhid. Menegakkan tauhid dan meninggalkan, memerangi segala bentuk kesyirikan. Anta'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, kata Rasulullah, di antara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anta tasimu bihablillahi jami'an. Wa anta tasimu bihablillahi jami'an, dan agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Ini sama dengan firman Allah, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tentunya dengan pemahaman para salafus saleh. Allah ridha kalau kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Maka sebaliknya, kalau kalian tidak berpegang teguh dengan tauhid, tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, Allah tidak ridha. Dan 2 poin ini berkaitan dengan 2 kalimat syahadat. Ya, anta'budullah berkaitan dengan la ilaha illallah. Wa anta tasimu bihabillah berkaitan dengan apa? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Kemudian yang ketiga yang diridhai oleh Allah, wa antunasihu man wallahu amrakum, yaitu menasehati pemimpin kaum muslimin. Ad-dinu an-nasiha, tapi nasihat kepada pemimpin kaum muslimin dengan rahasia, sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan umum, tidak di medsos, dan dengan cara apa? Lemah lembut, bukan dengan caci makian. Dan Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala dalam kitab beliau Khurafatul Harakiyin, ketika membantah Dr. Safar Al-Hawali yang meramal jatuhnya negara Yahudi di Palestina, kalau nggak salah tahun 2012 ramalannya, ya. Beliau Syekh Abdul Malik Ramadhani membawakan hadis ini untuk membantah kelompok harokah, pergerakan yang pergerakan mereka ini sangat amat bertentangan dengan hadis ini. Mereka apa? Tidak berpegang teguh dengan at-tauhid. Buktinya tokoh mereka ahli khurafat, bahkan ahli meramal seperti tadi. Safar Hawali meskipun dosen di Ummul Qura Mekah, ya. Kemudian tidak berpegang teguh dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Buktinya banyak kebid'ahan dalam pergerakan mereka. Ngarang-ngarang metode dakwah sendiri. Demikian pula yang sangat nampak jelas juga mereka apa? Tidak menasihati pemimpin dengan cara yang hak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan ketiga wasiat Rasul ini ada hanya pada dakwah as-salafiyah. Masalah apa? Memprioritaskan dakwah kepada tauhid, memerangi kesyirikan, berpegang teguh dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Demikian pula dalam masalah menasihati pemimpin dengan lemah lembut, tidak di hadapan umum. Beda dengan kelompok harokah yang suka mencaci maki, mengkritik pemimpin di hadapan umum, ya. Kemudian kata Rasul, wa yaskhat lakum salasan. Ini kita sampaikan karena memang juga ada kaitan dengan firman Allah,
tentang masalah sifat as-sukht, ya, Allah murka. Rasul mengatakan wa yaskhat lakum salasan, Allah murka 3 hal untuk kalian. Ada yang hafal hadisnya? Bukan. Nah, wa yaskhat lakum salasan, Rasul mengatakan dan Allah murka 3 hal atas kalian. Yang pertama idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta tanpa hak, ya. Kemudian yang kedua, kasatu soal, banyak bertanya namun gak ada faedahnya, atau pertanyaan yang tanatu, yang mengada-ada, ya, seperti dalam masalah tauhid asma wa sifat, bertanya bagaimana sifat Allah, bagaimana istiwa Allah, seperti yang sudah kita sering sampaikan dari ucapan Imam Malik, itu soal yang bid'ah, ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang, ya, sekali lagi tidak ada faedahnya. Maka ini juga fikih dalam bertanya. Kalau tanya itu pikir dulu, ya, jangan asbun, ya, jangan asal tanya hal-hal yang memang tidak layak untuk ditanyakan. Yang ketiga, kata Rasulullah Qila wa qal. Ya, kalau terjemahnya mungkin suka gosip, ya, suka menebarkan gosip, rasan-rasan. Dan ini bukan hanya penyakit orang-orang yang di pasar saja, di pinggir jalan saja, namun juga yang di kajian-kajian yang, ya, mengaku sunnah meskipun juga bercadar seterusnya, kadang masih suka ngegosip, ngerasani rumah tangga orang, ya, nyebarkan gosip seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, gosipi keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai turun firman Allah, sesungguhnya yang menyebarkan gosip tentang Aisyah radhiyallahu anha dari orang-orang kalian, di tengah kalian, la tahsabu syarran lakum, jangan engkau mengira itu jelek bagi kalian, wahai Rasul SAW, bal huwa khair lakum, bahkan itu baik. Semakin banyak digosipi, semakin banyak pahala yang mengalir, ya. Artinya biarkan anjing menggonggong sudah, namun kafilah tetap berlalu. Kemudian kata Allah, likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi, dan orang yang suka ngegosip tadi masing-masing dapat dosanya, ya. Setiap orang dapat dosanya. Ini masalah ghibah, apalagi ada tuduhan dusta dan sebagainya, berlipat ganda, naudzubillah min dzalik. Dan yang lebih parah lagi, kata Allah, walladzi tawalla kibrahu lahu adzabun azim, provokatornya pertama kali dedengkotnya, ya, maka dia yang mendapat azab yang pedih. Ini sekali lagi kata Rasulullah, wa yaskhat lakum salasan, Allah murka 3 hal untuk kalian atau atas kalian, menyia-nyiakan harta, banyak bertanya yang tidak ada faedahnya atau yang mengandung syubhat, dan juga qila wa qal, ngegosip tadi. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka seorang muslim atau muslimah ketika membaca ayat seperti tadi radhiyallahu anhu wa radu'an, ini adalah target utamanya dalam kehidupan di dunia ini. Yang dia cari ridha Allah. Sebagaimana kata Rasul, malil tamasa ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda bihin nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun dimurkai, dimusuhi oleh manusia, Allah akan ridha kepadanya dan manusia akan jadikan yang lain ridha kepadanya. Maka jangan cari muka di hadapan manusia, cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang penting betul-betul tadi berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan tali Allah, dengan tadi ad-dinu an-nasihat, terutama kepada pemimpin kaum muslimin. Meskipun banyak yang menyinyiri, banyak yang memusuhi, banyak yang iri dan dengki dan seterusnya, tetap yang dicari adalah ridha Allah. Ini yang harus tetap diingat-ingat seorang muslim muslimah dalam dia berpegang teguh dengan
tauhid dan sunnah, dengan ketika dia mendakwahkan tauhid dan sunnah. Ingat, maltamas ridallah, barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun dimurkai, dimusuhi oleh manusia, Allah ridha kepadanya, dan yang lain akan dibuat ridha oleh Allah. Artinya nggak akan ada semuanya kontra kepada kita, nggak akan ada semuanya memusuhi kita, pasti ada yang juga apa? Mendukung kita, meskipun yang paling utama tadi ridha Allah. Namun jangan sebaliknya, malil tamasa ridwan nas bisukhtillah sakhitallahu askhata bihin nas. Barang siapa yang mencari ridha manusia, dakwanya yang penting abang senang, meskipun menyelisih metode dakwah ala Rasul, yang penting followernya banyak, yang penting pengikutnya banyak. Meskipun asal-asalan ceramahnya, asal-asalan postingannya, yang penting abang senang. Naudzubillahi min dzalik. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan murka kepadanya dan akan dibuat orang lain murka kepadanya. Intinya sekali lagi, ayat-ayat seperti ini ataupun hadis yang berkaitan dengan ridho Allah selayaknya untuk jadikan pedoman bagi seorang muslim dalam melangkah di kehidupan yang fana ini. Cari ridho Allah meskipun banyak orang yang memusuhi, banyak orang-orang yang menggonggong. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Intinya sekali lagi, di dalam ayat ini dan juga yang semisalnya ada penetapan sifat ridho bagi Allah, dan ahli sunnah menetapkan sesuai dengan dohirnya, tidak ditakwilkan sebagaimana kelompok ahli kalam yang mengatakan maksudnya itu Allah memberikan pahala. Mungkin sekilas kayaknya wah, tidak ada masalah juga ditafsirkan seperti itu. Tapi tidak, kata para ulama, mereka ini ingin lari dari menetapkan sifat ridha bagi Allah. Kata mereka, kalau kita tetapkan Allah punya sifat ridha, nanti akan sama dengan sifat ridha manusia. Maka mereka takwilkan dengan kata-kata Allah memberi pahala. Ya, kata para ulama ini takwil, tahrif. Ini bukan penetapan sifat ridha Allah. Ini adalah konsekuensi daripada ridha Allah. Setelah Allah ridha, Allah berikan pahala. Iya, tapi tetapkan dulu sifat apa? Ridha bagi Allah. Karena sifat ridha ini tadi berkaitan dengan sifat yang ada pada diri Allah, muttasifun biha. Ya. Atau ada yang mentakwilkan juga iradatu al-itsabah. Itu Allah menghendaki. Semuanya digeret kepada sifat apa? Iradah. Ya, karena mereka kan menetapkan 7 sifat. Ya, rata-rata sifat-sifat ini ditarik kepada sifat iradah. Ya, sifat ridha artinya Allah menghendaki memberi pahala. Ya, nanti sifat murka ditakwilkan Allah ingin memberi apa? Ya, dosa ataupun sanksi kepada orang tersebut. Ini semuanya kata ulama takwilnya ahli al-kalam, ingin lari dari menetapkan sifat ridha, sifat asuh dan seterusnya. Ahlus sunnah menetapkan apa adanya, dan sudah kita sampaikan cara membantah orang-orang tersebut. Kalau mereka mengatakan maksudnya bukan ridha Allah, kalau tadi dikatakan ridha Allah nanti sama dengan ridha manusia karena manusia punya sifat ridha, ditafsirkan, ditakwilkan dengan apa? Memberi kapan pahala atau menghendaki. Maka dibantah oleh para ulama, memberi atau menghendaki itu juga ada pada diri apa? Manusia. Ya, nanti kembalinya kepada ucapan mereka lagi, beda memberi menghendaki yang ada pada diri Allah dengan apa? Manusia. Ya, kenapa nggak dari awal saja katakan Allah punya sifat ridha beda dengan ridha manusia, selesai masalah. Itulah ahlul kalam. Ya, suka bersilat lidah. Ya, ahlu ruwat bin bulat bin jelimet. Firman Allah yang berikutnya surat An-Nisa 93, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam, dia khalidan fiha, Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Di sini ada beberapa sifat Allah. Di antaranya sifat ghadab, Allah murka. Demikian pula sifat Allah melaknat pelaku pembunuhan tadi. Sekilas tentang makna ayat,
Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja. Kata-kata muta'ammidan ini kalau kita bahas dalam kitab fikih atau pembahasan fikih, membunuh itu ada 3 macam bentuknya. 3 istilah. Ada qatlul amd. Qatlul amd itu qatl yang membunuh dengan sengaja lah kalau terjemahannya. Tapi itu ada definisinya. Ya, yang dimaksud ayat ini membunuh mukmin dengan sengaja. Apa kata-kata sengaja itu? Itu didefinisikan oleh para ulama. Qatlul amd yaitu ada niat memang membunuh. Ini syarat pertama dikatakan muta'ammidan, atau istilah tadi al-qatl al-amdu. Ada niat untuk membunuh. Kemudian yang kedua, memakai senjata yang memang secara umum bisa membunuh. Itu syaratnya dikatakan qatl amd yang itu ada kisos, ya. Walakum fil qisasi hayatun lil albab, ya, kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Dan ini balasannya. Kenapa dinamakan qatl amd? Karena ada lagi qatl yang lain, pembunuhan yang lain, jenis yang lain, bentuk yang lain yang dinamakan syibhul amd. Syibhul amdi. Mirip dengan al-amd yang pertama tadi. Cuma bedanya yang kedua ini nggak ada niat membunuh. Ya, nggak ada niat membunuh. Cuma mungkin niatnya ingin memukul saja, mencederai saja. Cuma karena kekuatan yang besar, ya, jadi ini enggak. Misalnya ya, dia hanya pakai tangan kosong, ya, tapi mengenai, ya, mungkin jantungnya sebagainya sampai mati dia. Ini namanya syibhu al-amd. Ini beda, ya, pembahasannya dengan qatl amd tadi. Kemudian yang ketiga ada lagi namanya qatl khata'. Membunuh tanpa sengaja. Kalau khata', ya, ketergelinciran lah. Ini seperti contohnya orang, ya, nembak burung misalnya. Dia berburu binatang, ya. Cuma naudzubillah min dzalik, ya, nyasar ke orang sampai mati. Ini namanya qatlu al-khata'. Wa maka nali mu'minin an yaqtula mu'minan khata'an wa man qatalahu fatahriru raqabatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Kalau yang ketiga tadi kata Allah, itu sanksinya memerdekakan budak, ya, yang mukminah, yang beriman, dan membayar denda. Nanti keputusannya di tangan hakim dan seterusnya. Intinya sekali lagi, kata-kata muta'ammidan ini ada definisinya, dan juga dalam kategori membunuh ada banyak bentuknya dan juga sanksinya. Kemudian inti daripada ayat ini tadi menetapkan sifat ghadiballah, Allah murka kepada pembunuh tadi. Dan ahli sunnah menetapkan sifat murka Allah sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan kebesaran kemuliaan Allah, nggak sama dengan kemurkaan manusia. Ini beda lagi dengan ahlul kalam. Kalau ahlul kalam mengatakan, oh tidak, ghadiballah artinya Allah ingin memberikan sanksi. Kenapa? Kata mereka, namanya murka, ghadab, ya, marah, itu ghalayanul qalb, damul qalb, ya. Kata mereka, ini takwilnya mereka, karena namanya murka nggak layak bagi Allah, karena murka itu atau marah itu mendidihnya hati, atau mendidihnya darah dalam hati, itu nggak layak bagi Allah. Ya, maka dijawab oleh para ulama, kalian ingin lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk, namun kalian justru jatuh ke dalam tasbih. Ini yang sudah kita sampaikan kaidahnya tadi, atau yang sudah sering kita sampaikan kaidahnya. Mereka ini maling teriak maling. Ahlus sunnah dituduh mujassimah, musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk hanya karena ahlus sunnah menetapkan sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, padahal mereka sendiri yang jatuh ke dalam tasbih seperti tadi. Kalau Allah disifati dengan ghadab, murka, nggak layak bagi Allah.
Karena ghadab, murka, marah itu artinya apa? Mendidihnya darah dalam hati. Nah, ini kata para ulama, kalian sudah membayangkan ghadabnya Allah sama dengan ghadabnya manusia. Kalian yang apa? Musyabbiha. Cuma tadi maling teriak maling. Kata Ahlus Sunnah, kata para ulama, itu ghadabnya manusia. Allah ya laisa kamislihi syai'. Tetapkan Allah punya sifat ghadab, murka, namun enggak sama dengan murkanya apa? Manusia. Sama dengan sifat ridha, sifat cinta, sifat rahmat, kasih sayang. Allah tersifat dengan sifat-sifat tersebut enggak sama dengan sifat makhluk. Ya, namun itulah sekali lagi ahlul kalam, mereka selalu ngeyel ya terhadap firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Ayat berikutnya kalau terjemahnya masih sama yang sudah kita sampaikan tadi, asukh sifat murka. Kalau bahasa Arabnya ada ghadiballah, ada sakhitallah. Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah wa karihu ridwana. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang membuat murka Allah dan mereka membenci keridhaan Allah. Inti ayat ini seperti yang kita isyaratkan tadi, penetapan sifat asukh bagi Allah, murka. Seperti dalam hadis tadi, barang siapa mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, bisukhtillah, sakhitallah, Allah murka kepadanya, dan Allah jadikan manusia yang lain murka kepadanya. Ini kalau orang tersebut, terutama dalam dakwah misalnya, hanya cari ridha manusia, yang penting banyak followernya, banyak pengikutnya, ini ancaman dari Rasulullah SAW, sakhitallah, Allah murka kepadanya, ya, dan Allah akan buat yang lain juga apa? Murka. Ya, berapa banyak dai-dai yang ngaku sunnah ketika yang istilahnya nyinyiri dakwah tauhid, sudah enggak lagi mau memproteskan dakwah tauhid, enggak mau membantah kesyirikan, kebid'ahan. Ya, takutnya apa? Nanti didemo. Maka apa? Dakwanya adem ayem. Tapi juga kena demo. Podo mawon, ya kan? Itu sabda Rasulullah, Allah buat yang lain apa? Murka. Mending sekalian apa? Dakwah tauhid meskipun tetap ya bil hikmah wal mau'izatil hasanah, bukan apa? Dengan cara apa? Ya ngawur. Ya tetap dakwah tauhid dengan apa? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah wa karihu ridwana. Dan mereka membenci keridhaan Allah. Ini juga apa? Penetapan sifat ridha bagi Allah. Dari ridha Allah, kenikmatan yang terbesar di atas muka bumi ini dan juga di alam semesta, di dunia maupun akhirat. Ini nikmat yang paling besar. Sebagaimana firman Allah, waridwanun minallahi akbar. Waridwanun minallahi akbar. Ridha Allah itu nikmat yang terbesar. Sekali lagi, ini cita-cita seorang muslim menggapai ridha Allah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah senantiasa meridhai kita fid dunya wal akhirah. Kemudian ayat berikutnya, falamma asafuna taqamna minhum. Ketika mereka membuat murka kami, intaqamna minhum, kami pun menyiksa mereka. Nah, ini kata ulama bantahan atas orang yang mentakwilkan murka Allah dengan memberi balasan, sanksi dan seterusnya. Allah membedakan sifat Allah murka dengan intaqamna. Ya, dalam ayat ini kata ulama Allah membedakan ketika mereka membuat murka kami. Ini sifat murka bagi Allah. Kemudian kata Allah intaqamna, kami memberikan apa? Balasan atas perbuatan mereka. Allah bedakan antara sifat murkanya Allah dengan sifat apa? Membalas perbuatan mereka.
Maka tetapkan dulu sifat murka Allah, baru dari konsekuensi Allah murka, Allah berikan apa? Ya, balasan. Baik, sekarang kita baca dulu ya ucapan Syekh Shalih Al Fauzan, namun maknanya sudah kita sampaikan secara global tadi. Kata Syekh, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Ay radhiyallahu anhum bima amiluhu minat ta'at wal khalisalah. Allah ridha kepada mereka karena perbuatan taat mereka yang ikhlas karena Allah, at-tauhid. Ya, ikhlas karena Allah. Wa radu anhu bima jazahum bihi minan na'im. Dan mereka pun ridha dengan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Wa ridha minhu subhanahu wa arfa darajatin na'im. Kata Syekh, ridha Allah merupakan kenikmatan yang paling besar di dunia wal akhirah. Allah berfirman, wa ridwanun minallahi akbar. Keriduan dari Allah itu yang paling besar. Surat At-Taubah ayat 72. Wa ridahum anhu huwa ridha kullin minhum mimanzilati. Adapun ridhonya mereka kepada Allah, yaitu mereka ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Hatta yadhunna annahu lam yu'ta ahadun khairan mimma utiya. Sampai orang yang ridho dengan Allah itu mengira enggak ada orang yang diberikan kenikmatan sebesar nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Ini sekali lagi bentuk ridhonya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri apa yang Allah berikan, tidak iri dan dengki kepada yang lainnya. Ini bentuk ridho seorang hamba kepada Allah. Dan Rasul juga mengatakan ridho Allah ya, atau ridho Allah sesuai dengan ridho apa? Al-walidain, kedua orang tua. Cuma banyak orang yang gagal paham, dikira apa yang diperintah oleh orang tua harus dituruti meskipun itu maksiat. Padahal ini sekali lagi bukan bentuk Allah ridha kepada anak tersebut kalau dia mentaati orang tuanya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau orang tua saja tidak boleh ganggu kalau menyuruh kepada maksiat, apalagi selain orang tua. Dan itu bukan durhaka, tetap orang itu mendapatkan ridha Allah karena dia mendahulukan ridha Allah dibandingkan semua ridha manusia. Ayat berikutnya tadi, wa mayaqtul mu'minan muta'ammidan uhturiza biqauli mu'minan an qatlil kafir. Dikeluarkan dari kata-kata mukminan, barang siapa membunuh orang mukmin maka keluar dari kata-kata mukmin tadi orang kafir. Lalu pertanyaannya, kalau dia keluar dari ancaman ini orang kafir, membunuh orang kafir, apakah berarti boleh membunuh orang kafir? Tidak, ya. Akan tetapi dalil hadis mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihata al-jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, dia tidak mencium bau surga. Ya, beda istilahnya bentuk pembunuhannya, objeknya, namun ya sekali lagi tetap ancamannya sangat dahsyat. Namun di sini bedanya muta'ammid dan an qatil khata'. Adapun kata-kata firman Allah muta'ammidan, membunuh dengan sengaja atau membunuh orang mukmin dengan sengaja, keluar dari kata-kata sengaja, yaitu tadi qatl khata', pembunuhan tanpa apa? Sengaja. Itu yang sudah kita sampaikan tadi, tidak ada niat membunuh. Ya, niatnya apa? Memburu binatang misalnya, namun apa? Salah sasaran, kena manusia sampai meninggal dunia. Maka ini beda hukumannya dengan yang sengaja membunuh orang mukmin. Wal muta'ammid huwa alladhi yaqsud man ya'lamuhu adamiyan ma'suman.
Adapun kategori membunuh dengan sengaja, yaitu dia tahu yang disasar adalah manusia yang maksum, yang diharamkan untuk ditumpahkan darahnya, yaitu orang mukmin tadi. Fayaktuluhu bima yaghlib ala dhann mautahu bihi. Dan dia membunuhnya dengan tadi alat yang secara umum bisa untuk membunuh, entah dengan pisau dapur atau dengan batu yang besar. Ya, maka itu balasannya kata Allah, fajaza'uhu aiqabu fil akhirah jahannam. Balasannya neraka jahannam. Jahannam adalah tabaqatun min tabaqatin nar. Salah satu tingkatan api neraka. Khalidan fiha, adapun arti kekal di dalamnya, khalidan itu muqiman fi jahannam. Dia tinggal di neraka jahannam. Wal khulud huwal muktsu at-tawil. Ini salah satu penafsiran para ulama kata-kata khalidan. Artinya tinggal lama di neraka jahanam. Ada penafsiran-penafsiran yang lain. Ini hanya sekedar al-wa'id, ancaman. Kekal artinya ancaman. Namun Allah dengan rahmatnya tidak mungkin mengekalkan orang mukmin di neraka. Sebagaimana orang apa? Kafir. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Ya. Demikian pula ada sebagian yang mengatakan ini kalau menghalalkan pembunuhan tersebut maka dia kekal di dalam neraka jahanam. Meskipun ada istilahnya kritikan-kritikan terhadap tafsir-tafsir tersebut, cuma intinya orang mukmin seandainya berbuat dosa besar selain syirik tidak akan kekal di dalam api neraka. Wallahu a'lam. Wa ghadiballahu alaihi ma'tufun ala muqaddarin dalla alaihi siyaq. Ini pembahasan bahasa nahwu. Ai ja'ala jazau jahannam wa ghadiba alaihi. Allah berikan balasannya neraka jahanam dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya, ai taradahu an rahmati. Allah melaknat orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Dan Rasul SAW banyak menjelaskan kepada kita, memperingatkan kita dari amalan-amalan yang bisa mendatangkan laknat Allah. Ini salah satu di antara faedah kita belajar ayat-ayat seperti ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah untuk kita menjauh dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah atau mendatangkan laknat Allah. Di antaranya dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah alias berbuat kesyirikan. Wa la'anallah man sabba walidai. Allah melaknat orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Wa la'anallah man awa muhdatsan. Allah melaknat orang yang membela mendukung kebid'ahan. Dan yang keempat kata Rasul, wala anallah man ghayyara manarul ardi. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas orang lain. Ya, artinya mengambil tanah orang lain tanpa hak. Naudzubillahi min dzalik. Tarduhu an rahmati wal la'n huwa tard wal ibad an rahmatillah. Arti laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Ayat berikutnya, dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallahu wa karihu ridwana. Dzalika bi annahum ay ma dzukra fil ayati allati qablaha min syiddati tawafil malaika lil kuffar min ajri annahum ittaba'u ma askhatallah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, kita lanjutkan firman Allah surat Muhammad ayat 28. Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah wa karihu ridwana. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang mendatangkan kemurkaan Allah dan membenci keridhaan Allah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, kata-kata dzalika bi annahum ay ma dzukira fil ayah qablaha min syiddati tawaffil malaika lil kuffar min ajri annahum ittaba'u ma askhatallah. Ayat ini berkaitan dengan sebelumnya, yaitu bagaimana malaikat sangat keras mencabut nyawa orang-orang kafir
dikarenakan mereka mengikuti apa yang dimurkai oleh Allah. Ya, tentunya dari kesyirikan, kekafiran, minal inhimak fil ma'asi wasyahawat al-muharramah. Demikian pula dari kemaksiatan nafsu syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa karihu ridwana, dan mereka membenci keriduan Allah. Ai karihu ma yurdihi minal imani wal a'mali salihah. Mereka membenci apa yang diridhai oleh Allah dari keimanan dan al-amal as-salih. Mereka memusuhi dakwah at-tauhid, mereka memusuhi dakwah as-sunnah. Ini kelakuan orang-orang kafir. Mereka menyukai kekafiran, kesyirikan dan seterusnya, namun membenci tauhid dan seterusnya. Kemudian intinya seperti kita sampaikan tadi, penetapan sifat murka dari Allah dan juga sekaligus sifat ridho bagi Allah yang tidak sama dengan sifat makhluk. Firman Allah berikutnya, falamma asafuna antaqamna minhum. Falamma asafuna artinya ai aghdabuna, ketika mereka membuat murka kami, intaqamna aqabnahum, kami menyiksa mereka. Maka sekali lagi ini salah satu ayat yang membantah takwil tahrifnya ahli kalam tadi, yang mentakwilkan murka Allah dengan apa? Memberikan siksa. Padahal dalam ayat ini Allah membedakan sifat murka Allah asafuna dengan intaqamna. Kemudian firman Allah berikutnya, walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Walakin karihallahum bi'athahum, akan tapi Allah tidak menyukai, Allah membenci keberangkatan mereka, yaitu orang-orang munafikin untuk perang. Ini sekali lagi ayatnya jelas penetapan sifat al-karahiyah, sifat kebencian Allah. Bagi siapa? Orang-orang al-munafikin dia dalam ayat ini. Ya, Allah abghadallahu khurujahum. Allah membenci keluarnya orang-orang munafikin ma'akum, bersama kalian wahai Rasul dan para sahabat, lil ghazwi, untuk perang. Ya, kenapa? Fathabbatahum, nanti akan disampaikan, karena mereka kalau keluar malah membuat apa? Membuat kaum muslimin kalah, membuat kaum muslimin malah apa, atau istilahnya mereka menusuk dari belakang. Ya, mereka musuh dalam selimut. Allah tidak suka, Allah membenci kalau mereka ikut perang bersama kalian. Fathabbatahum ay habasahum anil khuruji maka Allah pun jadikan mereka tidak keluar untuk berperang. Ya. Wa khadalahum qada'an wa qadaran, Allah campakkan mereka secara iradah kauniyah. Ya. Meskipun iradah syar'iyah menyuruh mereka untuk berjihad, namun Allah tahu hikmahnya, mereka tidak diberangkatkan atau mereka pun ditahan oleh Allah, tidak jadi perang bersama Rasulullah SAW. Wa in kana qad amarahum bil ghazwi syar'an, meskipun secara iradah syar'iyah Allah menyuruh mereka berperang, namun aqdarahum alaihi hisan, namun secara iradah kauniyah, takdir kauni, mereka tidak ikut berperang, dijadikan mereka tinggal di rumah mereka. Lakinnahu lam yu'inhum, Allah tidak membantu mereka untuk keluar, li hikmatin ya'lamuha, karena suatu hikmah yang Allah ketahui. Ini juga pelajaran bagi kita. Ya, misalnya kita punya dulu teman, namun sekarang memusuhi kita, ya biarkan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kalau dia terus berteman sama kita, nanti kita ketularan jeleknya, ketularan jahatnya, ketularan kemunafikannya dan seterusnya. Maka ini yang harus kita pahami, semua ada hikmahnya. Ya, kita tahu sekarang atau besok, namun yakini semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Di sini juga demikian. Kenapa mereka enggak jadi berangkat bersama Rasul ke medan perang? Karena Allah tahu kalau mereka keluar mendatangkan kerusakan yang lebih besar.
Wa qad bayyanaha fil ayati allati ba'daha fi qaul la kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Ini kata Allah, seandainya mereka keluar bersama kalian, mereka akan apa? Ya, tidak akan menambah kepada kalian kecuali kekalahan, kecuali kemunduran dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan manfaat. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.